tentang akar. Nah, akar itu bisa kita bilang adalah kebalikannya dari pangkat. Atau kita bisa bilang versus pangkat. Contohnya Miss gimana? Nah, misalnya sama aja sih, sebenarnya sama kayak operasional lain, kayak kali kebalikannya dari bagi, atau tambah kebalikannya dari kurang. Nah, si akar ini kita bisa bilang kebalikannya dari pangkat. Nah, khusus untuk akar pangkat 2, kita nggak perlu tulis si angka 2-nya di depan. Jadi untuk akar pangkat 2 simbolnya simple seperti ini. Misalnya kita punya akar pangkat 2 dari 9. Nah, ini kan sama dengan 3 ya. Nah, ini juga bisa kita balik logikanya. Jadi 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kalau si akar ini posisinya menggantikan si pangkat di sini. Jadi akar itu kebalikannya pangkat. Nah, tapi kalau akar pangkatnya lebih dari 2, misalnya akar pangkat 3, nah itu harus ditulis. Akar pangkat 4 juga harus ditulis dan seterusnya. Oke? Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke soal. Kalau misalnya, kalau akar 25 itu kan simple ya. Akar 25 itu berapa kali berapa yang sama dengan 25? Angka yang sama ya. Berapa? Angka berapa dikali angka berapa yang nilainya sama, itu sama dengan 25. Gampang, jawabannya adalah 5. Nah, sekarang kalau misalnya nih, ini kan si 5 ini berdasarkan hasil dari bilangan pangkat 2, ya kan? Bilangan pangkat 2 tuh ada apa aja sih? Ada 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 4, terus 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, terus kita punya 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, 8 kali 8, 64, saya hampir tulis 81, 64, dan seterusnya ya. Nah, si bilangan pangkat 2 ini yang juga jadi patokan untuk hitungan kita kalau misalnya nih ada soal biasanya kayak akar 32. Wah, gimana nih? Akar 32 nggak semerta-merta kita bisa temukan hasilnya dari perpangkatan 2 ini kan ya. Nah, ini kita coba temuin ke angka terdekat yang bisa ngebagi si 32 ini, tapi di angka-angka yang ada di bilangan pangkat 2 ini, yang perfect square. Nah, kita bisa cek nih di sini. 32 itu kira-kira bisa berapa? 16 kali 2 atau 8 kali 4, ya kan? Nah, cuma biasanya kalau ada di dua kemungkinan di perfect square, di angka-angka yang perfect square ini, kita pilih yang paling besar. Jadi kita pilih yang 16 ya. Nah, jadi kita rombak, jadi dia akar 16 dikali akar 2. Nah, seperti teman-teman tahu kalau akar 16 sendiri itu 4, jadi ini jawabannya 4 akar 2. Oke? Satu contoh lagi, misalnya punya akar 75. Nah, akar 75 tuh bisa dibagi yang mana nih? Karena dia kan nggak bisa, bukan perfect square ya, jadi kita bisa cek nih, biasanya yang belakangnya 5, kalian bisa langsung cek ke 25. Oke, kita cek 25. 75 itu 25 dikali 3. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya as simple as akar 25 itu 5 akar 3. Gampang ya? Ups. Nah, lanjut. Sekarang masih dengan patokan si perfect square ini. Pokoknya nanti patokannya balikin ke perfect square ini. Misalnya ada angka berapa, coba cek angka ini bisa dibagi angka salah satu angka dari perfect square atau enggak. Oke? Nah, habis itu kita cek misalnya nih, sekarang kita latihan, kalian boleh pause kalau diperlukan sebelum Miss kabarin untuk jawabannya ya. Misalnya kita punya di akar 72, gak usah yang besar-besar dulu ya, sama akar 63. Oh, itu adanya 64 perfect square-nya, gimana nih kalau 63? Oke, kalau mau di pause dulu, boleh di pause dulu dan coba dikerjakan.
Nah, sekarang Miss lanjutkan ya. Di sini 72 itu kita bisa bilang dia itu bisa dibagi 36. Jadi 72 itu 36 dikali akar 2. Akar 36 itu berapa? 6 akar 2. Simple? Good. Nah, next kalau 63. Nah, 63 itu 9 kali 7. Betul. Akar 9 itu 3 akar 7. Gampang ya? Good job. Nah, sekarang gimana kalau bentuknya ada angka di depan dari si akar itu sendiri? Misalnya kita punya 5 akar 18. Nah, untuk 5 akar 18 ini bisa langsung kita hitung aja. Si 18 itu kan paling bisa dibagi dengan 9 kan ya. Jadi 5 akar 9 kali akar 2. Jadi kita tinggal iniin 5 akar 9 itu berapa? Akar 9 itu 3 dikali akar 2. Nah, ini sama dengan 5 kali 3, 15 akar 2. As simple as that. Oke? Nah, terus Miss, kalau misalnya satu contoh lagi ya supaya clear. Misalkan kita punya di 7 akar 8. Nah, kalau 7 akar 8 gimana? Kayak sama aja kayak yang tadi. 7 akar 8 itu paling bisa dibagi di 4 kan ya. 4 kali 2, 8. Jadi akar 4 dikali akar 2. Nah, ini sama aja kayak 7. Kita kali dengan akar 4 itu berapa? 2. Karena 2 kali 2 sama dengan 4 di akar 2. 7 kali 2, 14 akar 2. Oke? Nice. Nah, sekarang gimana kalau ada soal tentang penjumlahan dari bentuk akar? Nah, ini biasanya sering muncul nih penjumlahan dalam bentuk akar. Nah, misalnya Miss punya soal di sini 6 akar 50. Terus kita punya negatif 2 akar 8 ditambah 5 akar 12. Nah, ini kita diminta untuk menghitung berapakah sih penjumlahan dari angka-angka ini. Nah, ini tidak bisa kita langsung hitung begitu saja. Simpelnya kayak di pelajaran aljabar. Misalnya Miss punya 3x plus 5y. Nah, karena variabelnya berbeda, 1x dan 1y, dia nggak bisa nih kita ujuk-ujuk jadi 8xy. No, ini tidak bisa dihitung seperti itu. Apa yang harus kita samakan di sini? Kalau Miss punya nih misalnya 3x plus 5x. Nah, kalau variabelnya sama kayak gini, ini baru bisa kita hitung jadi 8x. Sama juga dengan bentuk akar ini. Jadi kalau kita harus bisa untuk mengubah bentuk akar ini menjadi ada satu bentuk akar yang sama. Ada kesamaan radical number-nya. Kayak misalnya kalau Miss punyanya 4 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, ini kan sama-sama akar 3 ya. Nah, ini baru bisa dihitung koefisiennya. Jadi 5 tambah 4 itu 9 akar 3. Oke? Nah, sama juga kayak gini. Kalau misalnya ini 3x pangkat 2, yang satunya 5x pangkat 1, tapi yang kita tulis, ini juga nggak bisa langsung kita hitung jadi 8x. Oke? Harus benar-benar sama. Pangkatnya juga. Miss kasih contoh ya. Tunggu kita hapus dulu bagian yang ini. Ya, jadi kalaupun yang pangkatnya juga itu harus sama. Kalau kita review untuk bagian yang perpangkatan. Misalnya kita punya 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 3x pangkat 2. Nah, ini yang bisa dihitung hanya yang koefisiennya sama, yang 2x pangkat 2 dan 3x pangkat 2. Jadi kita punya 5x pangkat 2 ditambah 4x. Selesai. Ini tidak bisa dihitung lagi karena variabelnya berbeda. Oke? Nah, sekarang let's try to do this one. Yang ini kita tinggal coba untuk samakan variabelnya atau angka yang di dalam akarnya.
Nah, 50 sendiri balikin lagi tadi ke bilangan pangkat 2 yang berapa kali berapa sama dengan berapa. Kayak 3 pangkat 2 sama dengan 9 yang itu. Coba 50 itu berapa kali bisa dibagi berapa ya? 50 itu 25 kali 2 ya. 25 dikali akar 2. Nah, kalau 8 itu 4 kali 2. Oke. Kalau 5 itu 6 kali 2 ya, tapi 6 bukan akar pangkat 2. Bukan pangkat 2 yang sempurna, bukan perfect square ya. Jadi 12 itu 4 kali 3. Oke. 4 sama 3. Good job. Nah, ini tinggal kita hitung deh. Jadi kita punya 6. Akar dari 25 itu adalah 5 akar 2 dikurang 2 dikali akar 4 itu 2. Wait a minute. 2 akar 2. Lalu kita tambah dengan 5 dikali akar 4 itu 2 akar 3. Nah, kita cek di sini 6 kali 5 itu 30. Akar 2 dikurang 2 kali 2 itu 4 akar 2. Ini sama ya, akar 2 dan akar 2. Dan yang ini unfortunately dia 10 akar 3. Nah, ini yang bisa kita hitung hanya yang akar 2 dan akar 2-nya dulu nih. Jadi kita punya 30 dikurangi 4 itu 26 akar 2 ditambah 10 akar 3. Ini sudah final answer. Oke. Thank you, semoga bermanfaat.